Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial kembali tentang pengisian DRH P3K Guru di tahun 2023. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang cara mengisi riwayat pendidikan P3K Guru 2022 untuk pengisian DRH P3K 2023. Nah, ini kelanjutan dari tutorial ini teman-teman ya. Kalau sebelumnya ini yang secara full gitu keseluruhan. Ini terusan dari data perorangan ya. Tutorial sebelumnya itu kan cara mengisi data perorangan P3K Guru 2022. Nah, sekarang itu kelanjutannya gitu ya. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke SSCASN-nya saja. Nah, ini kebetulan kami sudah login di SSCASN salah satu guru di daerah kami gitu ya. Ini sudah login di bagian pendidikan. Jadi begini teman-teman, perlu kami berikan informasi sedikit bahwa jika Bapak Ibu dulu itu sudah pernah mengikuti pendataan non-ASN, jadi di tahun 2022 itu kan ada yang namanya pendataan non-ASN dan sudah diinputkan oleh BKD-nya atau oleh koordinatornya gitu. Maka di sini itu sudah muncul dari pendidikan SD, SMP, SMA sampai dengan S1 teman-teman gitu ya. Nah, jika dulu belum diinputkan pada waktu pendataan non-ASN, maka yang akan muncul itu hanya yang S1-nya saja yang dijadikan dasar untuk mendaftar P3K ini gitu ya. Nah, berhubung ini sudah ada dari SD sampai S1, itu kita tinggal mengeceknya saja data ini apakah sudah benar atau belum gitu. Nah, yang utama adalah siapkan ijazah dari SD, SMP, SMA sampai dengan S1. Untuk apa? Untuk mengecek data ini apakah sudah benar atau belum. Nah, jika teman-teman ingin mengeceknya atau menggantinya atau mengupdate-nya, ini tinggal klik ubah di sini ya. Silahkan nanti bisa bisa diupdate gitu di sini datanya ya. Ini akan muncul dengan sendirinya. Tapi jika di sini masih kosong, SD, SMP, SMA-nya belum ada gitu, hanya masih S1 saja, silahkan teman-teman bisa ditambahkan. Intinya semua riwayat pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, jika ada D2 ya dimasukkan, jika tidak ada D2 ya tidak usah, sampai dengan S1 dengan cara klik tambah di sini ya. Nah, silahkan nanti diisi. Sebelum teman-teman menambahkan, jika memang belum ada gitu ya, silahkan petunjuknya dibaca. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal. Jadi hanya pendidikan formal saja, SD sampai S1. Mulai dari SD, artinya ini diinputkan semua teman-teman ya. Di buku petunjuknya juga, di sini juga. Dari SD, SMP, SMA sampai S1 diinputkan semua. Nah, ini petunjuknya teman-teman ya. Nah, untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP atau SLTA, SMA gitu ya. Sesuai dengan nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jika SMA ya jurusannya dimasukkan. Jika perguruan tinggi ya nama prodi atau jurusannya itu yang sesuai dengan ijazah gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya saja teman-teman. Jadi begini, jika di sini belum ada gitu, hanya masih S1 saja, silahkan ditambahkan untuk SD-nya dengan cara klik tambah di sini ya. Tapi jika sudah ada gitu, tinggal klik ubah di sini. Nah, silahkan di sini teman-teman itu klik atau pilih sekolah dasar, lalu di sini silahkan dituliskan kata kuncinya dasar gitu ya. Nanti akan muncul sekolah dasar. Nah, seperti ini. Lalu masukkan nama sekolahnya, SD-nya SD mana. Pokoknya intinya penulisannya sesuai dengan yang tertera di ijazah. Akreditasi pada waktu teman-teman lulus SD. Jika tidak mengetahui, isikan strip sesuai dengan buku petunjuk.
Kemudian tuliskan nama kabupaten yang tertera di ijazah. Jadi teman-teman itu menempuh pendidikannya di kabupaten mana sesuai dengan yang tertera di ijazah ya. Nomor ijazahnya masukkan semua sesuai dengan yang tertera di ijazah. Tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah. Karena ini nama pejabat, otomatis nama orangnya gitu ya. Boleh menggunakan huruf kapital, boleh menggunakan huruf kecil sesuai dengan yang tertera di ijazah. Boleh menggunakan gelar untuk nama pejabatnya, nama orangnya, atau hanya nama orangnya saja boleh ya. Itu tidak ada ketentuan apakah gelar dimasukkan atau tidak untuk ijazah ini. Kalau saya cenderungnya itu lebih baik dimasukkan semua. Kalau ada gelarnya ya silakan masukkan gitu. Intinya sesuai dengan yang di ijazah. Nah, sekarang yang SMP teman-teman ya. Kalau SMP silahkan di sini pilih SLTP. Untuk jurusan, jika di ijazahnya SLTP, silahkan di sini diketikkan SLTP. Tapi jika di ijazahnya itu SMP gitu ya, silahkan tuliskan SMP, maka akan muncul di sini. Gitu ya. Nama sekolah SMP-nya itu di ijazahnya itu SMP mana? Intinya penulisannya itu sesuai dengan ijazah saja. Akreditasi SMP-nya apa pada waktu lulus. Kalau tidak mengetahui silahkan di strip. Tempat ini kabupatennya silahkan diketikkan di sini, nanti akan muncul teman-teman ya, akan muncul di sini, silahkan diketikkan. Nama kabupaten tempat teman-teman itu menempuh pendidikan, nah akan muncul ya. Nah seperti itu, ini hanya contoh saja teman-teman, ini hanya contoh saja. Pokoknya nama kabupatennya sesuai dengan yang tertera di ijazah lah gitu. Nomor ijazah seadanya di ijazah, intinya samakan. Tanggal ijazahnya juga, silakan ini pilih tahunnya, tahun berapa gitu ya. Nah seperti ini, bisa di mundur maju gitu ya, lulusnya itu tahun berapa, pilih bulannya juga gitu ya. Lalu nama pejabat biasa, nama orangnya di ijazah itu siapa. Kalau ada gelar boleh dengan gelar, jika tidak ada ya tidak usah, atau hanya namanya juga tak masalah. Intinya sesuaikan dengan yang tertera di ijazah gitu ya. Begitupun untuk SMA gitu, sama untuk cara pengisiannya teman-teman. Jadi silahkan pilih SLTA di sini, ada pilihannya ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau SLTA di ijazahnya ya tulis SLTA gitu ya, maka akan muncul. Nah kalau di ijazahnya SMA ya tulis SMA, nanti akan muncul. Nah kalau dulunya madrasah aliyah ya tulis saja di sini madrasah, nanti akan muncul gitu ya, madrasah. Nah kalau dulu aliyah ya aliyah gitu. Nama sekolah SMA-nya di mana, ditulis sesuai dengan ijazah lah pokoknya. Akreditasi jika mengetahui tulis, jika tidak ya strip. Tempat ini tempat nama kabupaten ya yang tertera di ijazah. Nomor ijazah, tanggal ijazahnya juga silahkan dipilih, tahunnya, bulannya berapa gitu ya, lalu tanggal. Nama pejabat penandatangan di ijazah, nama orangnya. Boleh dengan gelar, boleh tidak. Boleh huruf kapital, boleh tidak. Intinya sesuaikan dengan ijazah. Huruf kapital dan kecil tidak ada ketentuan ya. Gelar dengan tidak ada gelar tidak ada ketentuan. Intinya sesuaikan dengan ijazah. Kalau sudah simpan gitu. Termasuk yang S1 juga. Gitu, silakan diinputkan semua gitu ya. Di sini kita pilih S1. Kita pilih S1. Atau umpamanya PGSD gitu ya. Pendidikan guru sekolah dasar, umpamanya jurusannya PGSD, kita ketikkan saja jurusannya ya, berarti pendidikan guru sekolah dasar jika memang jurusannya PGSD. Jika jurusannya matematika, umpamanya ya pendidikan matematika. Intinya sesuaikan dengan jurusan yang ada di ijazah S1-nya. Nah kan ada pendidikan matematika juga ya. Jadi jurusan ini sama dengan prodi ini. Lalu nama sekolah perguruan tingginya dituliskan sesuai dengan yang ada di ijazah.
Jika punya gelar depan ya tuliskan, jika tidak mempunyai ya strip saja. Gelar belakang sesuai dengan ijazah S, PD, S titik, P besar, D kecil, titik ya. S besar, titik, P besar, D kecil, titik, sesuai dengan yang tertera di ijazah. Akreditasi jika mengetahui tulis ya. Jika tidak mengetahui strip aja. Tempat ini sesuai dengan yang tertera di ijazah. Tempatnya itu di kota mana, kabupaten mana. Nomor ijazah, tanggal ijazah. Disesuaikan dengan yang ada di ijazah. Nama pejabat. Nah, biasanya di S1 itu nama penanda tangannya ada 2. Dekan dan rektor. Silahkan masukkan semua dengan diberikan tanda garis miring ya sebagai pembatas. Boleh yang dicantumkan hanya nama orangnya saja. Jika memang dengan gelarnya terlalu banyak kalau S1 itu, silakan dimasukkan semua nama orangnya. Kalau umpamanya ada 2 ya, dekan dan rektor, dimasukkan semua. Nama orangnya saja boleh. Kalau dengan gelar depan, ini masuk semua karakternya boleh dimasukkan. Tapi kalau dengan gelar tidak masuk semua untuk karakternya, itu ya tidak usah dimasukkan gelar pun tak masalah, hanya nama dekan dan rektor juga tak masalah. Kalau sudah simpan gitu ya, maka akan terinput ke sini. Nah, kalau sudah klik selanjutnya, ini sebagai bukti sebagai bukti tersimpan seperti itu teman-teman. Jadi diusahakan kalau sudah itu dicek kembali, klik selanjutnya, maka akan muncul di sini gitu ya. Nah, ini pekerjaan ya. Ini pekerjaan kami juga sudah membantu teman ini. Nah, untuk riwayat pekerjaan akan kami berikan di tutorial berikutnya gitu. Oke, itu saja mungkin untuk tutorialnya teman-teman, cara mengisi riwayat pendidikan P3K Guru 2022 di tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.